guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Nah, hari ini aku mau bahas barang-barang perlengkapan bayi lagi nih. Jadi, stay tune ya. Tunggu dulu. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu yuk. Terus nanti di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, sekarang silahkan lanjut nonton lagi. Anyways, nah video ini tuh bukan lanjutan sih, tapi kayak barang-barang bayi yang kemarin belum sempat aku bahas. Nah ini aku mau bahas di sini. Kalau yang udah nonton di video sebelumnya, kalian kalau baca di comment section itu banyak banget kayak pro kontra gitu. Nah padahal di awal sih aku udah jelasin ya kalau misalnya ada disclaimernya, kalau itu tuh pendapat aku pribadi yang dari anakku sesuai kebutuhan dia. Tapi ya banyak yang nggak setuju, which is fine, nggak apa-apa gitu. Nah tapi banyak juga yang setuju dan banyak juga yang makasih ya kak, aku dikasih info kayak gini ya kak, aku soalnya 2 bulan lagi lahiran, untung aku belum beli, untung aku nonton video ini dulu. Ada juga yang nyesel, ya baru nonton sekarang anaknya udah lahir atau udah beli kemarin-kemarin gitu loh. Nah jadi itu sebenarnya tujuan aku tuh untuk kayak gitu sih, biar kayak ada gambaran. Memang itu bukan textbook yang harus ditelan mentah-mentah, di copy sama mamis yang baru mau punya anak kayak aku dulu. Cuma biar mau ingetin aja nih, jangan kalap belanja gitu loh. Harus ada gambaran juga kok, oh ini nih dipakainya nggak lama, oh ini nih kurang bagus, kurang ini, kurang apa gitu loh. Nah mungkin harusnya aku kasih option kali ya. Misalnya menurut aku di video kemarin, kalau untuk bouncer itu kurang lama pakainya gitu loh. Ada juga yang bilang itu kepake kok sampai 4 tahun, itu kepake gini. Ya tapi nggak semua anak kayak gitu loh. Kalau kalian baca juga, ada juga yang sependapat dengan aku yang bilang iya anak aku tuh nggak bisa diem, dia nggak mau ditaruh di bouncer gitu loh. Jadi mungkin harusnya aku kasih option ya, oke kalau misalnya kurang lama dipakainya si bouncer ini, mungkin bisa sekalian kalau kondisi rumahnya memungkinkan pakai stroller aja gitu. Jadi kalau bouncer kan dia di situ aja gitu loh. Kalau kita mau ke dapur, ntar dia tinggal di ruang tengah atau di kamar. Jadi kalau misalnya pakai stroller bisa dibawa kemana-mana kan gitu kan, bisa tiduran gitu. Misalnya anaknya lagi tidur, kalau misalnya aku ke dapur, ya aku dorong stroller ke dapur. Kalau misalnya aku lagi kamar, aku dorong strollernya kamar gitu. Jadi kayak lebih mobile gitu loh. Cuma ya itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Nah di video yang ini aku sebutin barang-barang yang kepake banget nih di anak aku, dan ada juga barang-barang yang setelah aku tanya ke dokter juga dan aku baca-baca di internet juga, ini nggak terlalu dianjurkan. Nah tapi kali ini aku bakal kasih option ke mamis yang ada nonton di sini, jadi biar nggak heboh. Oke, kita langsung aja ke item yang pertama, yaitu item yang menurut aku paling penting. Aku yakin ini udah banyak yang tahu, tapi ini buat yang belum tahu aku mau kasih tahu, dan yang udah tahu aku mau ingetin lagi gitu. Nah, minyak kutus ini tuh kayak minyak. Aduh, kayaknya semua penyakit tuh bisa disembuhin pakai ini nggak sih? Jadi ini tuh aku tahu dari temanku. Jadi aku tuh memang bukan tipe yang suka sama minyak-minyakan kayak gini gitu kan, bau ya. Jadi for information, ini memang baunya tuh kayak minyak tawon gitu. Tapi kekurangan itu dikalahkan sama kelebihannya yang banyak banget. Jadi ini tuh aku beli memang buat anakku dari awal. Memang harganya lumayan sih, segini ini berapa ya, 100 ml itu 200.000 kalau nggak salah. Itu khasiatnya banyak banget, mulai dari kembung, dari memar, kejedot, apalagi anak aku sekarang udah jalan ya, semua gampang kejedot, jatuh lah segala macam. Terus ini dulu buat kembung waktu dia awal-awal empasi itu kan, buat ngelancarin pupnya. Terus juga buat si papanya juga nih pulang kantor masuk angin lah, minta dipijetin pakai ini. Pokoknya ini dari orang tua, anak-anak ini nih bisa pakai ini semua. Jadi katanya tuh bagusnya diolesin di dada, di perut, di punggung, sama di jari-jari kaki. Sering aku kasih ke anakku waktu dulu dia awal-awal empasi. Kayak aku oles-olesin ke perutnya, ke ujung kakinya, terus aku agak pijat-pijat dikit. Dan itu pasti langsung keluar gitu, langsung pup dia. Nah, jadi menurut aku ini produknya wajib banget dipunya untuk babynya atau toddlernya
semuanya. Jadi kayak memar jatuh apa gitu pakai ini juga. Terus buat kita orang tuanya juga. Ini aku udah sering pakai tapi kayak masih segini gitu dia. Dikit aja tuh udah manjur banget sih ini. Dan expirednya lama ya. Aku belinya tuh Agustus. Aku belinya 2019 dan ini expirednya masih 2022 gitu. Dan ini lokal punya, dia made in Bali. Ini namanya kutus-kutus. Nah, sebelum masuk ke item yang kedua, aku mau share info aja nih dari yang aku tahu dari dokter anakku, dari dokter-dokter anak yang aku follow juga di Instagram. Jadi tuh kenapa bayi yang baru lahir ya gitu loh, yang full ASI eksklusif, kenapa dia tuh bisa 2 hari nggak pup, 5 hari, bahkan ada yang 1 minggu nggak pup gitu, which is itu wajar banget. Nah, kenapa itu wajar? Jadi karena saking bagusnya Allah nyiptain ASI itu tuh full of vitamin semua, pokoknya semua gizi-gizi yang dibutuhin sama bayi itu tuh ada di dalam ASI semua. Jadi karena isinya bagus semua, jadi semuanya tuh diserap sama bayinya ke dalam sistem tubuhnya. Jadi ampasnya yang aja tuh nggak ada gitu loh, saking dia tuh bagus banget. Nah, tapi itu nggak semua bayi ya kayak gitu. Tapi ada yang case-nya seperti itu. Nah, terus juga kenapa pas udah mulai empasi itu pupnya kok jadi jarang juga gitu loh. Yang seharinya misalnya bisa 5 kali, ini tuh sehari cuma sekali, 2 kali gitu. Nah, itu kalau dari, memang ada penjelasan dari dokternya gini. Jadi ya namanya pencernaan bayi, dia masih menyesuaikan untuk mencerna makanan yang lebih padat pertama. Nah, terus juga logikanya kan makanan dia udah mirip kan sama makanan dewasa gitu, cuma beda teksturnya aja. Jadi ya kayak kita aja gitu loh, Mams. Misalnya nggak mungkin dong kita kalau udah dewasa BAB sampai 5 kali itu udah berarti udah kayak udah diare gitu loh. Jadi dia udah kayak kita seperti normal, misalnya sehari 1 kali aja atau 2 kali aja atau paling banyak mungkin 3 kali. Nah, selebihnya itu berarti ada gangguan pencernaan gitu. Oke, item yang kedua ada baby gym atau rattle. Ini ntar aku masuk di sini. Nah, kenapa sih ini menurut aku berguna banget? Ini tuh kepake banget pas anakku dari lahir, bahkan sampai dia udah bisa duduk bahkan ya masih kepake dimain-mainin sama ini. Jadi itu untuk menstimulasi penglihatan, pendengaran, motorik tangan jari-jari mereka gitu loh. Pokoknya ini tuh kayaknya simple ya dan murah juga gitu. Kalian nggak perlu beli-beli yang mahal, apalagi untuk newborn itu tuh belum ngerti gitu loh. Aku beli itu tuh kayaknya di Shopee atau di Tokped dan harganya cuma berapa puluh ribu gitu loh. Tapi yang penting dia ada warna-warni, terus juga dia ada yang ada suaranya, ada yang nggak ada sih, itu terserah. Nah, jadi ini tuh memang sih penglihatan bayi waktu masih lahir itu tuh nggak masih blurry banget gitu loh. Tapi ini juga anakku pertama kali dia belajar untuk menggenggam dan untuk membuka tangannya itu pas aku beliin mainan gym ini gitu loh. Bayi baru lahir itu kan tidur terus. Tapi saatnya mereka bangun itu tuh harus kita stimulasi biar dia tuh otaknya bekerja terus gitu loh. Walaupun gizinya bagus tapi kurang distimulasi itu nggak bagus juga gitu, jadi harus imbang, gizinya bagus, stimulasinya juga bagus. Tangannya bayi waktu masih lahir tuh masih genggam terus kan, tapi lama-lama itu harus diajarin cara menggenggam suatu benda. Jadi aku kasih rattle, mainan yang bunyi-bunyi gitu, jadi dia bisa genggam gitu. Nah, rattle-nya itu memang ada yang bahan silikon, tapi aku pertama kali kasih dia yang berbahan kayak boneka gitu. Jadi ini bagus banget untuk stimulasi. Dia macam-macam ya bentuknya. Ada yang kalau orang jual yang sekalian sama mat-nya gitu. Terus ada juga yang di kakinya ada kayak pianonya, jadi dia bisa injek-injek terus ada suaranya. Jadi ini juga berguna juga buat kalau lagi tummy time, biar mereka nggak bosen, biar mereka juga bisa belajar sambil tummy time juga. Pokoknya ini banyak deh gunanya, ini harus banget dibeli. Oke, yang ketiga ini juga penting, yaitu adalah termometer. Nah, ini wajib banget kalian punya kalau misalnya kalian punya baby, karena kalian nggak bisa rely on tangan atau cuma
kita ngerasa mereka hangat, karena siapa tahu kita yang dingin jadi merekanya kerasanya lebih hangat gitu kan. Ini wajib banget kalian punya. Jenis termometernya aku serahin ke kalian mau yang gimana juga. Thermofokus tipenya dari Technimed. Ini aku ke bazar terus lihat ini betul lagi ada diskon, harganya sekitar 800-an kalau nggak salah. Memang lumayan pricey sih, tapi menurut aku ini bakal kepake lama banget untuk semua orang. Dan ini juga ditembakin gitu, kelihatan nggak ya gitu, ditembakin. Kalian tetap ya harus konsultasi ke dokternya kalau misalnya ngerasa kepanas, pas diukur ternyata memang panas, misalnya sampai 37,5 gitu loh. Konsultasi ke dokternya. Oh ya, bila perlu kalian kalau misalnya bisa pilih dokter anak, itu pilih yang accessible gitu loh, yang bales WA, yang ngasih nomor, yang bahkan ngasih nomor WhatsApp-nya, yang bersedia untuk ditelepon jam berapapun. Itu penting banget karena apalagi ibu baru pasti panikan dong, dia harus bersedia ditelepon. Nah untungnya dokter anakku tuh dia dari awal udah ngasih, ibu ini kartu nama saya, ini nomor rumah sakit, nomor WhatsApp saya, katanya WhatsApp saya kapanpun untuk nanya sama apapun itu gitu. Jadi kalau misalnya dokternya bilang oke, boleh ibu kasih Tempra. Nah jadi ini aku pas dari lahir rumah sakit udah langsung diresepin Tempra sama dokternya, sama ini juga nih Sterimar. Nah Sterimar ini tuh untuk semprot ke lubang hidungnya. Nah memang ada beberapa ibu yang nggak tega sih nyemprotin ini, tapi memang kayak kelihatannya tuh kayak anak tuh kasian banget kan kenceng loh itu semprotannya tuh, kayak gitu, kenceng banget. Dan airnya tuh kan air garam ya, jadi tapi ya kalau emergency ini tuh kalau misalnya hidungnya bener-bener clog gitu, mampet banget, kalau misalnya dia lagi batuk pilek, ada sih memang alat yang kayak disedot gitu, cuma kan ya bakterinya jadi ke kita juga gitu loh, dan kasihan. Jadi mending disemprot ini. Aku kayak termasuk tega gitu loh, tapi tega in a way kalau emang itu emergency ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi daripada nanti akunya ikut sakit juga, jadi nggak bisa ngurus dia karena bakteri dari si ingusnya tadi aku sedot gitu loh. Jadi lebih baik aku kasih itu aja, toh juga itu memang udah diresepin sama dokternya. Pokoknya termometer dan obat-obatan ya, termometer, Tempra untuk kalau dia demam, panas, dan juga ini kalau misalnya dia batuk pilek dan hidungnya mampet gitu. Next ada high chair. Nah ini di video sebelumnya ada yang komen nih, Kak gimana kalau high chair tuh perlu nggak sih gitu loh. Jadi aku pribadi itu aku punya satu yang benar-benar bentuk high chair gitu. Terus yang satu lagi itu kado bentuknya tuh booster seat gitu, jadi bukan high chair. Nah soal perlu atau enggaknya ya balik lagi sih. Tapi memang kalau bisa aku bandingkan ya, booster seat dan high chair yang bentuknya kayak gini, ini high chair, ini booster seat. Nah kalau booster seat ini dia tuh kecil ukurannya, dia itu harus diikat di kursi yang udah ada. Kayak misalnya kalian punya kursi meja makan, terus diikat di situ gitu, itu aman kok. Dia ukurannya lumayan kecil dan jarak antara kursi dan mejanya itu juga agak kecil gitu, sedikit gitu loh jaraknya. Jadi kalau misalnya anak kalian bobotnya besar terus juga udah mulai aktif, itu memang kepakainya nggak lama. Ara tuh waktu itu pakai itu kayaknya cuma 2 bulan, jadi sampai di umur 8 bulan. Nah selebihnya dia udah lumayan sempit dan udah aktif banget, jadi harus aku pegangin juga sih kursinya ini, jadi karena dia takut ntar dia nendang ke meja terus dia kebalik kayak gitu. Nah kalau si high chair itu dia kakinya tuh, semua high chair nih pasti nggak lurus gini, dia kakinya agak gini. Nah itu tuh lebih aman gitu loh, jadi biar kalau dia gerak-gerak dia nggak bakal jatuh. Nah high chair pun banyak banget jenisnya, jadi aku baru lihat tadi pagi Cybex ngeluarin high chair sekaligus kalau kakinya dilepas bisa jadi bouncer. Terus ada juga high chair yang biasa ya, kayak suka di restoran-restoran di mall gitu, yang biasa. Ada juga yang kayak gini nih, jadi ini high chair, kalau ditumpuk jadi high chair, dan kalau dipisah itu dia jadi meja main dan juga kursi kecil. Nah ini multifungsi.
Jadi terserah nih mamis mau pakai yang mana. Kalau aku high chair itu berguna banget untuk di rumah karena aku mau disiplinin anak biar makan itu di meja makan bareng mama papa dan di kursi kamu sendiri gitu loh. Udah ada mejanya biar dia mainin makanannya di situ, terserah. Dan menurut aku baby chair itu berguna. Next, aku mau bahas 3 item sekaligus nih. Yang pertama itu ada baby walker yang kayak gini dan ada yang dorongan kayak gini. Nah, ini dua-duanya kan dipakai untuk melatih anak untuk lancar jalan ya gitu kan. Apalagi yang baby walker ini banyak juga digunakan untuk naruh babynya dulu di sini gitu loh. Kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain, babynya ditaruh dulu di situ. Jadi biar dia nggak bosan, dia bisa jalan kemanapun dia mau gitu kan. Dia bisa explore sendiri. Sementara kita ngerjain yang lain. Nah, tapi ternyata ini tuh gak terlalu direkomen juga sama dokter, sama kayak bedong dan juga gurita nih. Kemarin juga di video sebelumnya rame banget soal bedong gurita. Katanya nanti kakinya bengkok, nanti masuk angin, nanti tali pusarnya gini-gini. Yaudah, daripada aku yang jelasin, mending tanya dokter aja, oke? Anyways, balik lagi ke baby walker tadi. Ini juga lagi-lagi nggak direkomend sama dokter karena tumpuan dia itu jadi bukan ke kakinya sendiri, tapi ke si dudukannya itu gitu loh. Kalau bayi mau lancar jalan ya sering-sering dititah gitu loh, sering dititah atau sering ya dia bakal bisa jalan secara natural gitu lah dengan sendirinya, kecuali ada gangguan pada fisiknya ya, misalnya tulangnya apa segala macam itu baru gitu. Dan ada red flagnya. Jadi kalau misalnya kalau nggak salah itu umur 18 bulan, kalau misalnya bayi itu bahkan belum mau berdiri atau jalannya belum lancar, nah itu kalian harus ke dokter. Tapi kalau sebelum itu kayak anakku aja pas banget 1 hari sebelum dia 13 bulan itu dia baru bisa jalan. Padahal bahkan yang 2 bulan lebih muda dari anakku aja dia udah lancar jalannya. Jadi aku kayak awalnya memang sempat khawatir, tapi aku tanya ke dokter, nggak apa-apa kok, itu sangat wajar. Dan penggunaan baby walker ataupun dorongan yang kayak gini nggak menjamin anak itu bisa lebih cepat jalan, malah mungkin bisa menghambat atau udah beli misalnya mahal gitu nggak kepake sama anaknya. Jadi yang kayak gini itu anakku juga punya kado sih. Sebenarnya sayang banget karena dia agak gede juga kan ukurannya, dan sebenarnya tuh kayak udah ada bagus sih, udah ada kayak musik-musiknya, ada mainan-mainan segala macam, tapi dia nggak mau ya. Ujung-ujungnya dia tuh dorong strollernya sendiri, dorongin mainannya, terus dia merambat di meja, di kursi, terus akhirnya dia berdiri sendiri deh. Nah, jadi kalau misalnya gak pakai 2 ini, alternatifnya tuh kalian bisa beli playmat. Playmat itu yang kayak gini ya. Ini juga ada banyak banget jenisnya, mereknya, harganya, bahannya, ketebalannya, segala macam. Ini banyak banget jenisnya. Nah, aku beli ini memang tujuannya kalau misalnya anak aku udah bisa merangkak, udah bisa berdiri, ini biar aman. Aku taruh di sini, aku tinggal di sini. Pokoknya semuanya mainannya aku tumpuk kayak jadi satu di dalam tempat ini gitu, biar dia aman. Kalau dia jatuh, dia juga nggak kepalanya aman, nggak kena lantai gitu. Nah, tapi aku waktu itu beli ini nitip sama just tip gitu. Salahnya aku nggak double check gitu loh, nggak tanya bahannya, ketebalannya, dan memang brand ini tuh reviewnya belum banyak gitu loh, dan kebanyakan bilang reviewnya bagus-bagus. Nah, aku nggak tahu itu jenisnya apakah beda sama yang aku punya atau gimana. Jadi kalian kalau beli, cari yang si pagarnya ini nih yang kuat, bener-bener kokoh banget. Nah, jadi ini tuh kokoh, pertama kali aku pakai ini kokoh banget ya, karena anakku baru bisa merangkak kan, dia belum bisa berdiri. Nah, setelah anakku bisa berdiri dan aku taruh di sini, dia mulai merambat-merambat gitu, ternyata gak bisa menopang berat badan anakku. Jadi dia melewat gitu loh ke depan, dan itu bahaya banget. Anakku bisa jatuh keluar playmat dan kena lantai gitu loh. Nah, jadi aku memang ini salah aku kurang teliti waktu beli. Nah, punya temanku itu dia kokoh banget. Memang pengamannya lebih banyak dan bahannya itu kayak di dalamnya tuh ada apa ya? Aku nggak tahu sih persisnya, tapi kayak keras gitu loh, keras tapi dilapis lagi sama yang bahan lembut kayak gini. Jadi pas digini-giniin anaknya tuh dia nggak bakal jatuh gitu loh. Jadi harusnya sih aku beli itu aja. Memang itu harganya lebih mahal karena dia juga ukurannya tuh nggak ada yang kecil, dia ukurannya besar-besar.
kalau misalnya mams ada yang udah terlanjur beli yang kayak gini sama kayak aku, dia melewat gitu, jadi mau nggak mau beli pagar lagi, tau gak sih yang kayak pagar warna-warni itu. Nah mungkin kalau pakai itu jadi udah lebih kuat gitu. Oke mams, ini aduh nggak tahu deh udah berapa menit videonya, jadi takutnya kepanjangan dan bakal boring banget. Jadi ini aku bakal bikin lanjutannya. Jadi tadi kita udah bahas banyak banget barang, mulai dari kutus-kutus, ada tempra, termometer, ada apa lagi tuh tadi ya? Banyak deh. Terus juga kita ngomongin soal baby walker, ngomongin soal playmat, dan banyak banget. Ini memang nggak urut ya mau bilangnya, kayak ada barang-barang random juga. Tapi yang penting semoga pesannya tersampaikan. Nah jadi kalau ada barang-barang lagi yang mau ditanyain atau minta di review, minta pendapat aku gimana, komen aja di bawah sini. Oke, thank you for watching ya mams, bye bye.